Pada 18 Juni 2020, dunia keuangan diguncang oleh pengumuman dari Wirecard AG, perusahaan fintech asal Jerman yang berhasil masuk DAX 30 dan jadi blue chip. Selama 15 tahun berturut-turut, harga saham Wirecard konsisten naik gila-gilaan dari 33 juta dolar atau 500 miliar pada 2003 sampai 27,57 miliar dolar atau 500 triliun pada 31 Agustus 2018. Naik 1000 kali lipat dan sempat nyalip market cap dari Deutsche Bank, bank terbesar Jerman yang jadi bank global. Namun, pesta ini berakhir di tahun 2020. Wirecard menyebut ada kemungkinan dana 2,1 miliar dolar atau 33 triliun dalam bentuk uang kas hilang dari neraca mereka, hilang dari rekening mereka. Nah, nilai ini setara dengan semua keuntungan yang pernah dilaporkan oleh Wirecard sejak mereka IPO. Wirecard sempat mengklaim bahwa uang itu tersimpan dengan aman di Filipina. Namun, pencarian uang tersebut berakhir setelah dua bank Filipina, BDO Unibank Incorporation dan Bank of Philippine Islands, membantah dengan mengatakan bahwa Wirecard bukan nasabah mereka. Bahkan, Bank Sentral Filipina mengatakan bahwa uang tersebut tidak pernah masuk dalam sistem keuangan negara Filipina. Dan kalaupun ada dokumen yang menunjukkan bahwa uang itu ada di Filipina, itu adalah usaha dari pelaku untuk menutupi jejak-jejak mereka, dokumen palsu. Jadi, berdasarkan klarifikasi dari negara Filipina, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama, uang tersebut dicuri, atau yang kedua, yang lebih menakutkan, uang itu nggak pernah ada. Dan dalam respon terhadap situasi yang makin memburuk, pemegang saham Wirecard memutuskan untuk memberikan cuti sementara kepada Jan Marsalek, COO, Chief Operating Officer, yang membawahi operasi Wirecard di Asia, agar dia tidak lagi bekerja. Dan sebelum kita eksplor kasusnya lebih lanjut, yuk kita bahas dulu sejarah dari Wirecard AG. Wirecard AG adalah startup teknologi payment processor yang berbasis di Jerman. Didirikan pada tahun 1999 oleh Markus Braun, warga Austria yang juga menjabat CEO sejak awal berdirinya sampai dengan akhir kebangkrutannya. Nah, bisnis Wirecard ini sebenarnya simple, yaitu bantu website untuk menerima pembayaran via kartu kredit dari customer website tersebut. Wirecard menawarkan jasanya pertama kali kepada situs porno dan juga situs judi. Peluang bisnis besar yang diabaikan oleh bank dan kompetitor-kompetitornya. Karena di Jerman, walaupun ini legal, tapi ini punya stigma yang sangat negatif. Walaupun cuan, perusahaan yang lebih besar, yang lebih mature, tidak ingin dapat cap bahwa mereka telah membantu perusahaan pelaku kejahatan. Mereka semua ingin punya image yang bagus. Dan karena tidak ada orang yang mau mengerjakan, inilah niche yang diincar oleh Wirecard. Dan aliran pendapatan yang stabil dari situs-situs seperti ini membuat Wirecard berhasil melalui krisis di tahun 2000-an. Bahkan tiap tahun, Markus Braun menghasilkan 3 juta dolar atau 50 miliar. Dan seiring dengan perkembangan internet, maka bermunculan toko-toko online yang pada akhirnya pengguna jasa dari Wirecard juga semakin banyak. Sampai akhirnya Wirecard pertama kali IPO melantai di bursa saham Frankfurt, Jerman pada 2005. Lalu pada tahun 2006, Wirecard melakukan langkah strategis dengan mengakuisisi Excom, bank yang ada di Jerman, dan membuat Wirecard resmi masuk dalam sektor perbankan. Makanya setelah akuisisi tersebut, agar nama Wirecard semakin besar, maka Excom berubah nama menjadi Wirecard Bank. Bahkan Wirecard Bank dapat lisensi dari Visa dan Mastercard untuk memungkinkan mereka tidak hanya menerbitkan kartu kredit, tapi juga menangani uang atas nama para pedagang. Nah, pada masanya, operasional yang dilakukan Wirecard ini sangat unik, menggabungkan perbankan dan sektor non-perbankan. Dan tidak ada peers-nya, tidak ada kompetitor yang menjalani model bisnis yang mirip. Sehingga menjadikan Wirecard satu-satunya perusahaan dengan model bisnis kayak gini. Nah, kesulitan dalam perbandingan ini memberikan keuntungan bagi Wirecard untuk menarik investor. Para investor cenderung untuk mengandalkan versi laporan keuangan yang telah disesuaikan oleh Wirecard yang seringkali menampilkan gambaran keuangan yang lebih menguntungkan. Padahal sebenarnya mungkin nggak kayak gitu. Lalu pada 2014, Wirecard mulai melakukan ekspansi pasar global dimulai dari Singapura. Lalu pada 2015 lanjut ke India,
Dan pada 2016 bisa beli bisnis kartu kredit dari Citigroup dan resmi masuk pasar Amerika Utara. Bahkan pada 2018, Wirecard berhasil menyingkirkan perusahaan jasa finansial tradisional Commerce Bank dari indeks saham DAX. Nah, DAX ini mirip dengan LQ45. Kalau Indonesia punya indeks LQ45 yang isinya 45 saham blue chip, di Jerman ada DAX 30 yang isinya 30 saham blue chip. Makanya aku bilang kalau Wirecard adalah perusahaan startup yang berhasil jadi blue chip. Bahkan Wirecard dipuja sebagai tandingan PayPal dari Eropa dengan valuasi pasar mencapai 27,57 miliar dolar atau 500 triliun di 31 Agustus 2018. Artinya Marcus Brown yang menjabat sebagai CEO sekaligus pemilik saham terbesar, 7% dari kepemilikan punya aset bernilai 35 triliun. Namun, keraguan tentang praktik akuntansi Wirecard itu mulai muncul. Banyak laporan media dan investigasi jurnalistik, terutama oleh Financial Times, mulai menunjukkan perbedaan antara fakta dan laporannya. Sepintar-pintarnya bangkai tupi, baunya tetap tercium. Pada Maret 2018, Divisi Hukum Internal Kantor Wirecard di Singapura mulai investigasi terhadap 3 anggota dari Divisi Keuangan. Ini dilakukan setelah seorang whistleblower mengungkapkan rencana penipuan round tripping. Round tripping adalah praktik yang digunakan untuk menggelembungkan pendapatan yang akan dilaporkan. Misalnya, kita dapat itu 1 juta dolar, tapi dibilang 10 juta dolar atau bahkan 100 juta dolar. Dan dikatakan bahwa kantor pusat Wirecard di Jerman itu menyadari hal ini tapi nggak lakukan apa-apa. Dan didukung oleh informasi dari whistleblower, Financial Times pertama kali melaporkan tentang investigasi cabang Singapura pada Januari 2019. Nah, menyusul liputan berita ini, kepolisian Singapura juga buka penyelidikan dan menggerebek kantor Wirecard lokal pada Februari 2019. Lalu pada April 2019, Financial Times menyoroti bahwa hanya ada 3 kantor cabang yang menyumbang sebagian besar keuntungan dari Wirecard: Filipina, Singapura, dan juga Dubai. Selain itu, semua rugi. Sebagai tanggapan, Wirecard menuduh media Financial Times berkolaborasi dengan short trader yang dapat keuntungan dari penurunan harga saham. Nah, praktik ini itu nggak ada di Indonesia, karena di Indonesia itu adalah investor long. Beli murah, jual mahal. Kalau investor short itu pinjam murah dan jual lebih murah lagi. Selisih keuntungan antara pinjam dan jual itu yang jadi keuntungan. Jadi banyak banget orang yang berspekulasi untuk short dan berusaha menurunkan harga Wirecard sehingga mereka dapat keuntungan. Karena selama 15 tahun berturut-turut harga saham Wirecard itu konsisten naik dari 33 juta dolar atau 500 miliar pada 2003 jadi 27,57 miliar dolar atau 500 triliun pada 2018. Naik 1000 kali lipat. Walaupun begitu, sanggahan dari Wirecard itu tidak membuat publik jadi lebih optimis. Sebaliknya, keraguan lebih lanjut muncul pada Oktober 2019 ketika Financial Times mengklaim bahwa unit bisnis Dubai dan Dublin menggelembungkan pendapatan mereka dan pelanggan mereka itu tidak benar-benar ada. Akhirnya, di bawah tekanan investor, Wirecard memilih untuk melawan tuduhan tersebut dan menunjuk KPMG sebagai audit independen yang semula dijadwalkan selesai pada Maret 2020. Tapi ini nggak selesai, karena ada pertanyaan lebih lanjut muncul dari KPMG di Desember 2019 mengenai uang dalam rekening escrow yang termasuk dalam saldo kas, tapi pertanyaan ini tidak terjawab. Akhirnya, deadline publikasi laporan audit KPMG itu ditunda karena mereka tidak dapat melakukan verifikasi. Dan KPMG mengatakan bahwa mereka menemukan banyak hambatan dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Puncaknya ada pada 16 Juni 2016 ketika EY, salah satu auditor dari Wirecard, menerima dokumen dari Filipina yang menunjukkan bahwa uang 2,1 miliar dolar atau 500 triliun yang seharusnya tersimpan di rekening Bank Filipina itu kemungkinan tidak pernah ada. Pertanyaan seputar dana inilah yang akhirnya membawa Wirecard ke perhatian internasional. Makanya, pada 18 Juni 2020, Wirecard yang seharusnya menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit mengumumkan bahwa uang tersebut itu hilang kepada masyarakat secara resmi.
Lalu pada 23 Juni 2020, Marcus Brown, CEO sekaligus pendiri dari Wirecard, itu ditangkap atas dugaan akuntansi palsu dan manipulasi pasar. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa terdapat jaringan rumit untuk pencucian uang yang mana akhirnya Wirecard mengajukan kebangkrutan pada 25 Juni 2020. Nah, berdasarkan rangkaian peristiwa dalam sejarah berdirinya Wirecard, ada beberapa kesimpulan dan pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, kalau misalkan resiko ekspansi bisnis yang terlalu agresif itu mungkin berbahaya. Wirecard AG mengalami ekspansi yang cepat dan agresif, termasuk mengakuisisi banyak perusahaan pembayaran di berbagai negara. Ekspansi ini akhirnya tidak terkontrol dan kurangnya due diligence membuka jalan untuk ketidakstabilan keuangan serta praktik manajemen yang buruk. Lalu pelajaran kedua dari Wirecard AG adalah waspada terhadap hype dan juga FOMO. Sebagai investor pemula, harus berhati-hati terhadap perusahaan yang tumbuh sangat cepat atau mendapatkan perhatian dari media tanpa adanya sustainability. Seperti yang terjadi dengan Wirecard, di mana hype dan promosi itu menyembunyikan masalah yang sangat fundamental. Lalu pelajaran ketiga adalah kerentanan pasar terhadap manipulasi. Cerita Wirecard menunjukkan bahwa pasar keuangan itu rentan terhadap manipulasi dan informasi salah, yang menyebabkan investor dan pemangku kepentingan itu bergantung pada informasi yang tidak akurat atau menyesatkan, yang efeknya bisa sangat merusak. Jadi, jangan percaya 100% dengan yang namanya laporan keuangan, termasuk dengan perusahaan-perusahaan TBK yang ada di Indonesia. Pastikan kamu punya edge atau pengetahuan dan cross-check semua informasi sebelum melakukan investasi saham. Dan seorang investor saham direkomendasikan untuk hadir dalam RUPS agar kita bisa menilai tim manajemen yang menjalankan perusahaan tersebut. Apakah mereka memang komit untuk membangun perusahaan jadi lebih bagus, atau manipulatif sekedar jual beli janji. Dan ku ada ajarin tentang investasi saham untuk pemula di video ini, linknya ada di deskripsi. Oke, itu aja sedikit cerita kita tentang financial crime atau skandal keuangan dari Wirecard AG, perusahaan startup yang tumbuh dan berkembang, yang digoreng sampai akhirnya jadi blue chip, yang ternyata itu semua kopong, tidak ada isinya. Semoga cerita ini bermanfaat, like kalau kamu suka, dan silahkan share video ini kepada teman-teman kamu, agar mereka juga dapat insight yang bermanfaat dari video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!